Jadi anjingnya udah dapetin biawaknya, tapi biawaknya terus nyerang. Jadi tadi saya pikir anjingnya tuh cuma mau gonggong aja buat nakutin biawaknya, ternyata enggak. Tuh, seneng banget tuh mereka tuh. Itu Pak, ada yang ketinggalan Pak. Ayo Pak. Nih, namanya dogolan. Dogolan itu belalang yang belum keluar sayapnya. Oh, udah keluar, Mas. Oh, udah keluar tapi dikit. Tuh. Ini saya baru tahu loh, Mbak. Bunga mawar bisa diolah jadi makanan dan minuman. Jawa Tengah menyimpan ragam aktivitas masyarakat yang seru untuk diikuti. Segara Anakan di Cilacap, Jawa Tengah menjadi destinasi petualangan saya kali ini. Kekayaan alam di Indonesia nggak ada habisnya untuk dieksplor. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Pak Yoto dan Mas Agus mau berburu salah satu predator yang ada di hutan bakau Segara Anakan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Segara Anakan menyediakan berbagai macam kebutuhan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Biawak salah satunya. Dengan menggunakan anjing, perburuan biawak pun dimulai. Sampai di lokasi, insting anjing langsung berjalan. Binatang yang menjadi target langsung diburu. Jadi kita ngikutin arah anjingnya pergi kemana mereka pergi, pokoknya kita ikutin terus. Tak hanya di daratan, anjing-anjing ini mencari biawak dengan cara mengendus hingga masuk ke perairan. Jadi kalau biawaknya udah masuk ke air, anjingnya tuh susah ngedapetinnya karena aroma dari biawaknya tuh udah nggak kecium ya Pak. Lolongan anjing sudah terdengar. Itu tandanya hewan buruan sudah terendus. Tak mudah bagi saya untuk mengikuti pergerakan anjing-anjing ini. Keluar masuk dalam lumpur merupakan tantangan tersendiri buat saya. Jadi begini caranya nyari biawak. Anjingnya itu lewatin air yang ada lumpurnya. Jadi susah ngejarnya, capek banget. Lolongan anjing semakin kuat terdengar. Menandakan hewan buruan sudah didapatkan. Pak Marioto pun segera mengejar biawak. Segara Anakan merupakan rumah bagi para biawak-biawak. Tak heran dalam sekali berburu, para pemburu biawak bisa mendapatkan banyak hasil buruan. Dan biawak kedua kembali kami dapatkan. Jadi anjingnya udah dapetin biawaknya, tapi biawaknya terus nyerang. Kali ini biawaknya lebih besar dari yang pertama. Biawaknya pun lebih agresif dan melawan ketika hendak ditangkap. Jadi tadi saya pikir anjingnya tuh cuma mau gonggong aja buat nakutin biawaknya, ternyata enggak. Anjingnya tuh menunggu momen waktu biawaknya nggak noleh ke anjingnya, langsung digigit di bagian lehernya. Biawak merupakan salah satu kadal terbesar di dunia. Sebanyak 53 spesies biawak teridentifikasi di seluruh dunia. Dan 40% dari spesies biawak ini terdapat di Indonesia. Sebelah sini Pak. Terus. Digigit Pak. Wah, dapat besar. Wow. Jalanannya berlumpur, jadinya susah. Orang jalan sendiri aja nih tanpa bawa biawak. Itu jalannya susah banget, apalagi bawa biawak. Mas yuk. Mana Pak? Wah, dapat ya. Ini Pak. Wow, berat banget. Ini besar banget. Berapa kilo nih Pak? Wow. 5 kilo lebih.
Ini harus hati-hati karena liur dari biawak ini mengandung bakteri. Meskipun terasa berat bagi saya dalam mengikuti perburuan ini, namun saya merasa puas karena mendapatkan hasil yang sepadan. Nih, kita udah dapetin biawaknya ada 3, ada yang besar, ada juga yang kecil. Ini bisa diapain Pak biasanya di sini? Biasanya bisa dibikin minyak, juga bisa dimasak di rica-rica. Dimasak. Oh gitu. Yuk ikuti jejak saya, jejak petualang. Biawak yang udah kita dapetin mau kita olah jadi rica-rica. Dan biasanya rica-rica itu kalau di Jawa pedes ya Mas ya? Pedas, ya. Mantep nih kayaknya. Biawak yang diolah menjadi rica-rica hanya dagingnya saja. Sementara untuk gajinya bisa dimanfaatkan sebagai minyak biawak. Seperti biasa, saya kebagian untuk menghaluskan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, merica, dan cabai. Udah mendidih Bu minyaknya? Udah bisa dimasukin? Oke, cemplungin ya Bu. Setelah bumbu matang, kemudian masukkan serai. Cemplungin ya Bu. Terus diaduk-aduk. Daging biawak kemudian dimasukkan. Dan hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit, rica-rica biawak pun sudah matang. Nah ini nih udah mateng karena dagingnya udah berubah warna dan bumbunya udah mengental. Yuk makan yuk. Enak banget ya Mas. Iya, enak. Rasanya tuh kayak daging sapi, bahkan teksturnya pun kayak daging sapi. Cuman agak berminyak karena biawak ini kalau dimasak itu mengeluarkan minyak sendiri ya Mas ya. Iya. Enak Mas, nambah lagi. Gampang lah. Nambah lagi nih. Nah, Masnya suka nih. Lahap banget Suka Mas. kalau ada nasinya enak lagi. Wah, Daging biawak memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. ternyata selain rasanya yang enak, daging biawak ini bisa untuk mengobati alergi dan juga untuk penambah stamina. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bebek merupakan sumber protein hewani yang baik untuk dikonsumsi. Tak hanya dagingnya, telurnya pun juga baik untuk kesehatan. Setiap pagi sehabis memanen telur, bebek langsung diangon di persawahan sekitar kandang. Bebeknya langsung berenang karena mereka mau cari makan. Seru banget tuh mereka tuh. Sawah merupakan tempat yang disukai bebek, karena di tempat seperti inilah banyak ditemukan makanan. Jadi bebeknya ini kalau nggak dijagain, kadang juga bisa hilang. Mereka tersesat mungkin ya Pak? Oh, keluar dari ini gerombolannya. Sistem angon seperti ini merupakan cara yang efektif bagi para peternak bebek. Bebek akan lebih sehat karena mendapatkan pakan organik. Tuh, seneng banget tuh mereka tuh. Itu Pak, ada yang ketinggalan Pak. Ayo Pak. Lalu. Jadi ini kita bekerja sama, bapaknya jagain sebelah sana dan saya sebelah sini. Dalam mengangon, kita harus jeli melihat bebek. Jangan sampai ada bebek yang tertinggal dari rombongan. Coba bingung dia Pak. Ini yang kecil ketinggalan terus dari tadi nih. Jadi kadang kalau pas lewat kegalengan, yang kecil itu nggak bisa ikut lompat. Jadi kadang ketinggalan. Angon bebek bagi saya membutuhkan stamina yang kuat. Karena saya harus berlarian di air dan lumpur untuk mengejar bebek agar tetap di rombongannya. Ini namanya angon bebek sambil olahraga. Karena cukup berkeringat nih.
Bapaknya jagain sebelah sana dan saya sebelah sini. Pinggir tuh mas, lari tuh. Senang banget tuh bebeknya, yuk. Pak, ntar kabur nggak Pak ke sana Pak? Ya ayo Pak, dikejar. Jadi biasanya kalau angon bebek gini dilakukan 1 atau 2 orang. Ini 2 orang aja udah capek banget. Apalagi kalau sendirian. Karena harus ada yang jagain sebelah sana. Seneng banget tuh bebeknya, yuk. Jadi biasanya angon bebek itu mulainya jam 7:30 dan mereka akan pulang ke kandang sendiri pada jam 11. Siang sehari setelah diangon dan bebek-bebek ini sudah mendapatkan makanan, berarti waktunya untuk kembali ke kandang. Nah, bebeknya udah masuk kandang tuh. Terus kita udah angon bebek. Sekarang saya mau ngicipin makanan khas dari Cilacap. Apa itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah capek berlarian mengejar bebek, saatnya saya untuk menikmati kulinernya. Nih, kita mau bikin masakan khas dari sini, yaitu ndok bleduk. Dan bebeknya nanti mau dibikin apa, Bu? Berkecek ya, Bu? Unik ya namanya. Berkecek merupakan makanan khas dari Cilacap. Hampir mirip dengan rica-rica, namun berkecek lebih manis dan lebih khas makanan Jawa. Selain bebek, berkecek juga bisa dari ayam ataupun ikan. Ini berapa lama, Bu, masaknya? 30 menit udah. Waduh, lama ya, Bu? Iya. Saya udah keburu lapar. Tadi habis ngejar-ngejar bebek. Tapi apinya harus besar ya? Harus besar. Setelah memasak berkecek, saya kemudian memasak endok bleduk. Tidak susah untuk membuat endok bleduk. Telur bebek hanya ditutup dengan tanah, kemudian dibakar. Jedor? Jedor apa? Pecah. Oh, pecah. Nih, jadi harus dikasih tanah liat supaya nggak jedor. Setelah telur sudah dilapisi tanah, waktunya kita bakar. Nih, sekarang telurnya mau dibakar. Saya takut kalau pecah, Bu. Sebelah sini ya, Bu? Ya. Ini udah matang, Bu? Ya. Oh, ini gosong. Loh, ini nih pecah, Bu? Kurang tebel tadi. Oh, jedor. Oke, telurnya udah matang. Sekarang waktunya makan-makan. Yuk, Bu. Nih, saya mau cobain yang tadi jedor. Tapi kayaknya kosong nih, Bu. Iya, kosong. Udah keluar sih. Udah keluar ya? Iya, tapi kan ada yang sisa. Oh, tapi katanya ibunya yang jedor ini malah yang rasanya lebih gurih ya, Bu ya? Iya. Daging dan telur bebek memiliki kandungan protein yang lebih tinggi daripada ayam, sehingga sangat baik untuk kekebalan tubuh kita. Namun, daging bebek juga memiliki kandungan lemak dan kolesterol yang lebih tinggi, sehingga ada baiknya tidak dikonsumsi secara berlebih. Ndok bleduk dan berkecek dimakan bareng-bareng nih, rasanya enak banget kayaknya ya, Bu. Yuk langsung makan aja. Daging bebeknya tuh enak banget. Jadi teksturnya itu kenyal dan bumbunya tuh berasa banget. Dia meresap sampai ke daging-dagingnya. Sekarang saya mau cobain juga ndok bleduknya yang udah jedor tadi ya, Bu. Enak juga. Jadi dia lebih padat daripada telur rebus. Iya. Dan rasanya lebih gurih juga, enak.